Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Chu Feng bisa merasakan tatapan aneh itu, sehingga dia melihat ke arah tatapan dingin yang sedingin es itu. Memang benar, orang itu adalah anggota dari klan Jie, yaitu Jie Heng, yang ditelah injaknya sebelumnya. Saat ini, Jie Heng sedang menatapnya dari kejauhan. Di sebelah Jie Heng, itu ada puluhan anggota Jie Clan, dan Chu Feng bisa merasakan tekanan tersebut. Anggota klan Jie sangat kuat, terutama pemuda bernama Jie Bufan. Dia adalah seorang ahli dari level 7 dari ranah asal. Tapi untungnya, Jie Chuan selalu di sebelah Jie Heng. Dan karena dia melihat bahwa tatapan Jie Heng tidak normal, dia segera menarik Jie Heng, dan kemudian menatap tajam padanya. Saat ia diancam oleh Jie Chuan, Jie Heng tidak mengatakan apa-apa, dan segera membuang pandangannya. Adegan itu membuat Chu Feng menjadi santai. Bisa dilihat bahwa Jie Chuan masih menepati janjinya, dan setidaknya mereka tidak memberi tahu klan mereka tentang Chu Feng yang telah menginjak kepala Jie Heng. Ataupun semacamnya. Dengan sifat arogan Jie Clan, mereka pasti sudah mencari masalah kepada Chu Feng. Selain anggota klan Jie, ada puluhan orang berkumpul di sisi lain juga. Mereka adalah para jenius World Spirit Guild. Kekuatan yang berlawanan dari kedua kekuatan itu sangat jelas, dan dapat dilihat bahwa di dalam menara hantu Asura, pasti akan ada beberapa konflik. Selain World Spirit Guild dan Jie Clan, ada juga puluhan orang yang tersebar yang seperti Chu Feng. Yang berarti bahwa meskipun ada beberapa orang yang berpartisipasi dalam ujian jubah putih ini, pada akhirnya tidak ada yang berani, bahkan 300 orang tidak ada yang berani menantang menara hantu Asura. Lihatlah, ini adalah para tetua dari World Spirit Guild. Tiba-tiba saja seseorang berteriak, dan semua orang di seluruh plaza memandang satu sisi. Sekelompok besar orang muncul, dan mereka semua ahli dari World Spirit Guild. Setiap para tetua memiliki jubah World Spirit Grey, dan 3 orang tua yang memiliki rambut dan janggut putih, itu dikawal oleh para ahli. Orang-orang tua itu tidak mengenakan jubah spiritualis dunia, yang mewakili status mereka. Mereka hanya mengenakan pakaian kain sederhana. Meskipun mereka memiliki rambut dan janggut putih, mereka memiliki kulit kemerahan. Orang bisa merasakan aura mereka yang berlarut-larut, namun tidak bisa menentukan kedalamannya. Mereka adalah ahli kultivasi yang nyata, dan mereka semua berada di puncak ranah mendalam. Bukankah itu klan Jie? Mereka ada di sini juga, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, di sisi lain alun-alun, sekelompok orang lain yang mengenakan pakaian hitam muncul. Ada juga para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan ada juga 3 orang tua yang memimpin mereka. Kultivasi mereka sangat dalam, tetapi tatapan mereka sangat bangga. Itu adalah klan Jie. Klan Jie tiba juga ya. World Spirit Guild mengizinkan Jie Clan memasuki wilayah mereka sendiri. Kamu tidak mengerti. Hari ini adalah hari yang istimewa. Karena para jenius dari klan Jie ada di sini, untuk mencegah mereka diintimidasi oleh orang lain lagi. Tentu saja, para tetua perlu datang juga. Selain itu, karena World Spirit Guild telah berhenti bertarung untuk waktu yang lama, serta mereka adalah aliansi, tentu saja klan Jie bisa datang ke sini, ucap orang-orang. Chu Feng masih bisa mendengar diskusi tenang dari orang-orang, dan dia mendapatkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Meskipun World Spirit Guild dan Jie Clan memiliki hubungan seperti musuh, dan itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Tetapi di permukaan, mereka adalah aliansi. Atau mungkin hubungan kedua kekuatan itu tidak ramah seperti yang dipikirkan orang, atau mungkin keduanya benar-benar seperti api dan air. Adapun orang yang benar-benar tahu tentang watak kedua klan tersebut, itu hanya para petinggi yang tahu, sehingga Chu Feng bahkan tidak repot-repot memikirkannya. Setelah 2 kelompok orang muncul, mereka tidak berjalan ke alun-alun, tetapi ke sebuah istana yang berlawanan dengan menara hantu Asura. Dari sana mereka bisa melihat seluruh menara hantu Asura, dan itu harus menjadi tempat istirahat bagi mereka.
Pada saat yang sama, orang-orang kuat dari World Spirit Guild mulai menjelaskan aturannya, dan hal-hal yang perlu diperhatikan setelah memasuki Asura Ghost Tower. Secara umum, jika seseorang tidak bisa menahan tekanan spiritual di dalam menara, cepat tinggalkan menara hantu Asura. Mereka tidak boleh dengan paksa bertahan, atau mereka akan kehilangan nyawa mereka. Dan juga, semua orang diberi jimat pelindung. Jika seseorang tidak dapat melanjutkan, atau tidak memiliki cara untuk keluar dari menara hantu Asura sendiri, mereka dapat mematahkan jimat tersebut, dan World Spirit Guild akan mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Tentu saja, mereka yang menghancurkan jimat mereka, itu sama dengan mereka gagal dalam ujian. Mereka bahkan akan kehilangan kualifikasi untuk membeli jubah putih spiritualis dunia. Setelah aturan disebutkan, awan yang memerah dari matahari terbenam tidak ada lagi. Langit dan bumi pun diganti dengan kegelapan. Menara hantu Asura bahkan lebih aneh lagi di malam hari, karena tidak lagi sepenuhnya gelap. Di dalam menara berwarna hitam jika dilihat dari dalam keluar, itu memancarkan cahaya yang redup, dan seolah-olah itu diciptakan oleh darah segar. Hal itu sangat aneh, namun sangatlah indah. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Di bawah selubung kegelapan, pintu seperti iblis ke menara hantu Asura akhirnya dibuka secara perlahan. Setelah pintu itu terbuka, benda yang muncul di depan mereka bukanlah bagian dalam menara hantu Asura. Tetapi itu adalah pintu masuk formasi spiritual berwarna merah darah, dan itu adalah pintu masuk nyata ke menara hantu Asura. Pergi, teriak seseorang. Yush wush wush. Tiba-tiba saja seseorang berteriak, dan mengikuti teriakan itu, para jenius dari World Spirit Guild dan para jenius dari klan Jie, semuanya bergegas masuk pada saat yang sama. Mereka sangat cepat, dan mereka menunjukkan kultivasi yang tidak biasa-biasa saja. Terutama jenius puncak World Spirit Guild, Gubo, dan juga jenius perwakilan dari klan Jie, Jie Bufan. Kedua orang itu adalah jenius muda, yang memiliki kultivasi tingkat 7 dari ranah asal. Dalam sekejap saja, keduanya memasuki Asura Ghost Tower, dan mereka menampilkan metode yang melampaui yang lainnya. Setelah kedua orang itu bergegas masuk, barulah orang-orang lain berani pergi mendekat ke arah menara hantu Asura. Namun anehnya, Chu Feng tidak bergegas juga. Dia memegang 3 biji buah spiritual di tangannya, dan dia juga mengikuti arus orang saat dia memasuki Asura Ghost Tower. Setelah melangkah ke pintu masuk formasi spiritual yang berwarna merah darah, Chu Feng pertama kali mengalami kegelapan. Kemudian ketika cahaya muncul di depan matanya, tekanan kuat menelannya dari segala arah. Ini adalah tekanan spiritual. Tekanan spiritual saat ini menekan tubuh Chu Feng. Namun, ketika Chu Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya, itu secara efektif menahan tekanan spiritual itu kembali. Chu Feng juga dapat dengan jelas merasakan bahwa, di bawah tekanan spiritual ini, perubahan terjadi pada biji buah spiritual di tangan Chu Feng. Tapi sebelum Chu Feng bahkan mendapat kesempatan untuk melihat apa yang terjadi pada benih buah spiritual itu, tangisan menyedihkan terdengar dari sekitarnya. Seseorang tidak sanggup menahan tekanan spiritual, dan 7 lubang wajahnya memiliki darah yang mengalir keluar dari lubang lubang tersebut, itu ketika dia dengan susah payah berguling-guling di tanah. Tiba-tiba saja orang itu meraih ke arah depannya, dan ternyata jimat pelindungnya jatuh di dekatnya. Namun pada saat itu, dia sudah kehilangan kemampuan untuk mengambil jimat itu. Pada saat itu, sejumlah besar orang pun datang. Tapi melihat pemandangan itu, banyak orang hanya melihat dengan tatapan dingin. Beberapa orang bahkan tidak memandangnya ketika mereka duduk bersila, dan mulai memberi makan biji buah spiritual di tangan mereka dengan tekanan spiritual. Manusia-manusia itu benar-benar dingin. Gumam Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya, dan tiba di depan orang itu. Dia segera mengambilkan jimat milik orang itu, tetapi dia tidak mengembalikan jimat itu kepadanya. Dia segera membawa orang itu ke punggungnya. Pada saat itu, banyak orang yang bingung. Bahkan orang yang berada di punggung Chu Feng menangis sambil berbisik, seolah-olah memprotes mengapa ia tidak mematahkan jimat pelindung baginya, untuk bisa menyelamatkan hidupnya.
Namun setelah Chu Feng menggendongnya, dia tiba di pintu masuk formasi spiritual, dan memasukkan jimat itu ke dalam kosmos saknya. Setelah itu, orang tersebut tiba-tiba mengerti. Chu Feng tidak menyelamatkannya, tetapi membantunya. Dia benar-benar membantu orang tersebut. Dia tidak membantunya dengan memecahkan jimat pelindung itu, karena menghancurkan jimat itu akan menyebabkan dia gagal dalam ujiannya. Chu Feng ingin dia lolos dari bahaya, tetapi juga berhasil dalam ujiannya. Chu Feng segera mendorong orang itu keluar. Pada saat itu, Chu Feng bisa melihat tatapan terima kasih orang itu, dan dia juga bisa merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Karena bagaimanapun juga, itu adalah hal yang sangat melelahkan secara fisik, untuk membawa seseorang di punggungnya saat berjalan di menara hantu Asura, yang dipenuhi dengan tekanan spiritual. Kebanyakan orang-orang tidak akan melakukan itu. "Oh, kamu cukup penuh belas kasih ya," ucap seseorang. Tetapi tepat pada saat itu muncullah aura gelap yang aneh, namun agak akrab terdengar di belakang Chu Feng. Dia menoleh untuk melihatnya, dan barulah kemudian Chu Feng melihat bahwa bagian dalam menara hantu Asura cukup luas dan sangat besar. Di sana sudah ada 3 orang berdiri di tangga yang menuju ke lantai 2, dan orang di tengah tidak lain adalah Jie Heng. 2 orang yang berdiri di sebelah Jie Heng adalah anggota Jie Clan, dan mereka saat ini mengeluarkan aura tingkat ke-6 dari ranah asal. Chu Feng melirik ke sekelilingnya, dan dia menemukan bahwa, meskipun banyak orang duduk di lantai pertama menara hantu Asura, selain Jie Heng dan 2 orang lainnya, itu tidak ada lagi anggota Jie Clan yang lainnya. Bisa dilihat bahwa, Jie Heng ini dengan sengaja menunggu Chu Feng. "Sepertinya saat ini, kakakmu sudah tidak membiarkanmu tetap di belakangnya," ucap Chu Feng yang merasa cukup senang di hatinya. Karena bagaimanapun juga, Jie Chuan tidak di sebelah Jie Heng, dan itu membuat Chu Feng merasa bahwa itu disengaja oleh Jie Chuan. "Kenapa? Apakah kamu ingin mengancam aku dengan kakakku? Aku akan memberi tahu kamu bahwa, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi, karena kamu tidak akan bisa pergi ke lantai 2. Jie Heng segera mencibir, ketika dia menatap Chu Feng dengan niat membunuh yang terungkap dalam tatapannya. Itu dapat dilihat bahwa, ia membenci Chu Feng sampai ke tulang. "Jie Heng, apakah kamu benar-benar dipukuli oleh bocah ini?" tanya temannya. Setelah salah satu anggota klan Jie menatap Chu Feng, mereka cukup curiga. Jangan meremehkannya. Dia memang memiliki beberapa metode, dan dia tidak dapat diperlakukan sebagai orang normal di tingkat 1 dari ranah asal, jawab Jie Heng mengingatkan. Tidak peduli seberapa mengesankannya dia hanya ada di level 1 dari ranah asal. "Jie Gang, kamu dan aku menyerang bersama untuk menghabisi bocah itu. Cepat pergi, dan jangan buang terlalu banyak waktu di sini," ucap anggota klan Jie itu sambil memandang anggota klan Jie lainnya, yang memiliki kultivasi ke-6 dari ranah asal. Orang itu mengangguk, dan melemparkan pandangan galaknya kepada Chu Feng. Mereka berdua akan menyerang Chu Feng. "Oh, ternyata klan Jie hanya bisa menggertak orang dengan kelompoknya lagi," ucap seseorang. Tapi tepat pada saat itu, suara lain tiba-tiba terdengar. Melihat ke sumber suara, mereka melihat 5 sosok berdiri di sudut menara hantu Asura. Ada 3 laki-laki, dan 2 perempuan. 5 dari mereka memiliki aura yang cukup kuat, dan mereka semua berada di tingkat ke-6 dari ranah asal. Mereka saat ini tersenyum, sambil menatap Jie Heng dan yang lainnya. Jika dilihat dari pakaian mereka adalah para jenius dari World Spirit Guild. "Ma Qiang, mengapa kamu tidak naik saja? Apa yang kamu lakukan di sini?" Melihat itu, anggota klan Jie bernama Jie Gang mempertanyakannya. "Aku tahu kalau Jie klanmu akan menggertak orang lain. Sebagai seseorang dari World Spirit Guild, tentu saja kita akan memiliki tugas untuk menjaga lingkungan pemeriksaan yang adil." Pria bernama Ma Qiang tersenyum dan berkata. Saat dia berbicara, dia tidak lupa untuk menatap Chu Feng dengan sekilas, dan dengan ramah mengangguk padanya. "Ma Qiang, apakah kamu benar-benar akan ikut campur dalam begitu banyak urusan?" Wajah para anggota klan Jie sangat jelek saat berbicara.
Jadi bagaimana kalau aku, Makiang dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata. Mendengus. Kita lihat saja, balas anggota klan Jie, sambil dengan dingin mendengus lalu berjalan. Lagi pula, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi 5 ahli yang berada di tingkat ke-6 dari ranah asal. Setelah Jie Heng menatap Chu Feng dengan pahit, dia hanya bisa mengikutinya juga. Terima kasih saudara, ucap Chu Feng sambil berjalan di depan Makiang dan yang lainnya, dan dengan sopan menggenggam tangannya ke arah mereka. Bagaimanapun juga mereka benar-benar orang asing, namun mereka bersedia membantunya. Chu Feng sangat terharu akan hal itu. Kamu terlalu sopan. Aku adalah Makiang. Aku ingin tahu bagaimana aku harus memanggilmu apa. Balas Makiang. Makiang itu cukup sopan, dan 4 orang di sebelahnya juga dengan ramah mengangguk pada Chu Feng. Aku Chu Feng. Chu Feng tersenyum dan menjawab. Dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap orang-orang dari World Spirit Guild. Karena sejak awal, para jenius dari World Spirit Guild tidak memiliki sikap arogan. Mereka memperlakukan semua orang dengan kebaikan. Mereka dengan tajam sangat kontras dengan para jenius dari klan Jie. Terutama pada saat itu, setelah Makiang membantunya sedikit, kesan baik Chu Feng terhadap orang-orang dari World Spirit Guild dikalikan beberapa kali lipat. Oh, jadi ini saudara Chu Feng. Kekuatan spiritual kamu sangat mengesankan. Di lantai pertama kamu tidak memiliki wajah merah, dan kamu tidak terlihat megap-megap. Tampaknya kamu tidak akan puas berada di sini saja dan kamu pasti sudah siap untuk naik ke lantai 2 kan? Makiang tersenyum dan bertanya. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Karena seperti ini, datanglah bersama kami, balas Makiang sambil tersenyum, dan memimpin ketika dia berjalan menuju lantai 2. Maaf untuk masalahnya, ucap Chu Feng. Tentu saja Chu Feng mengerti apa yang Makiang maksudkan. Dia khawatir bahwa Jie Heng dan yang lainnya akan menyulitkan Chu Feng lagi, sehingga dia ingin melindungi Chu Feng saat dia naik ke lantai 2. Chu Feng segera mengikuti Makiang, dan dia berbalik untuk melangkah di tangga yang menuju ke lantai 2. Di ujung tangga, di sana ada juga pintu masuk formasi spiritual. Dan di belakang pintu itu adalah lantai 2 yang benar. Pada saat dia memasuki pintu masuk formasi spiritual, Chu Feng merasa bahwa tekanan spiritual langsung diperkuat beberapa kali. Namun untuk Chu Feng, itu tidaklah sakit ataupun gatal, dan itu benar-benar dalam jangkauan tertahankan. Melihat kembali ke Makiang dan yang lainnya, kurang lebih mereka sedikit tertekan, tetapi mereka masih bisa menahannya. Setelah memasuki lantai 2, dan setelah melewati beberapa belokan, barulah mereka memasuki aula utama. Namun, ketika Chu Feng mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya, garis pandangnya tidak bisa membantu, tetapi tertarik pada sekelompok orang. Karena kelompok orang itu persis sama dengan Jie Heng, ketika mereka memblokir jalan menuju lantai ketiga. Ada 25 anggota klan Jie di sana. 20 dari mereka berada di tingkat ke-5 dari ranah asal, sementara 5 dari mereka berada di tingkat ke-6 dari ranah asal. 2 orang yang ingin membantu Jie Heng merawat Chu Feng, itu ada di dalam kelompok mereka. Adapun orang yang memimpin kelompok itu, ternyata dia adalah Jie Chuan. Setelah Jie Heng melihat Chu Feng, senyum dinginnya tidak bisa membantu, tetapi dibangkitkan di sudut mulutnya. Namun, Jie Chuan mengerutkan keningnya saat dia menembakkan ekspresi tatapannya ke arah Chu Feng, dan seolah-olah dia memberitahu Chu Feng untuk menjauh dari Makiang. Chu Feng bisa mengerti arti Jie Chuan, karena dia tahu bahwa kelompok anggota Jie Clan tidak menunggunya. Mereka ingin merawat Makiang dan yang lainnya dari World Spirit Guild. Karena pada saat itu juga di depan anggota klan Jie, para pria dan wanita muda itu terbaring di tanah, dan mereka semua adalah orang-orang dari World Spirit Guild. Kamu memang seharusnya layak untuk mati. Kamu berani bertindak begitu liar di wilayah World Spirit Guild aku, ucap Makiang. Setelah melihat itu, api amarah membara di dalam hati Makiang dan yang lainnya, saat mereka berseru dengan keras. Hehehe, apa yang kamu bicarakan? Ini sudah jelas kekuatan spiritual mereka sendiri yang terlalu lemah, dan mereka tidak punya cara untuk melawan tekanan spiritual yang ada di sini.
Bagaimana mungkin ini ada hubungannya dengan kita? Anggota Jie Clan segera mencibir. Mendengua, kami akan melihatnya, apakah kamu dapat menahan tekanan spiritual di sini, ucap Maqiang. Maqiang tidak repot-repot mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, dan ia menyerang pada saat bersamaan bersama dengan 4 kawan di sebelahnya. Mereka menunjukkan segala macam keterampilan bela diri yang kuat, dan segera menyerang anggota klan Jie. Ingin mati ya? Aku akan mengabulkan keinginan itu, ucap anggota klan Jie. Klan Jie tidak mundur, dan mereka juga bertarung secara agresif dengan Maqiang dan yang lainnya. Kultivasi Maqiang dan yang lainnya tidak lemah, dan mereka semua berada di tingkat ke-6 dari ranah asal. Namun, mungkin karena mereka dipengaruhi oleh tekanan spiritual di tempat ini, jadi mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Selain itu, klan Jie memiliki keunggulan jumlah pasukan dengan sangat jelas, dan mereka dirugikan karena mereka dengan cepat memasuki situasi yang buruk. Maqiang, jika kamu meminta maaf di tanah, kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan kamu memasuki lantai 3. Seseorang dari klan Jie mengatakan itu. Kamu ingin kami berlutut dan meminta maaf, jangan bermimpi. Maqiang mendengus dan berkata, kalau begitu, maka kamu tidak bisa menyalahkan kami karena tidak berperasaan. Hari ini, kamu akan berhenti di lantai 2 ini. Anggota klan Jie segera melolong. Tepat ketika dia selesai berbicara, tiba-tiba saja tangisan yang menyakitkan terdengar, dan semua orang melihat sosok sedang melayang. Pada akhirnya, dia menabrak dinding dengan sangat keras. Setelah muntah darah, dia langsung kehilangan kesadaran. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.